Salaknahu fi qulubil mujrimin. Allah menyelipkan kedustaan, Allah menyelipkan keingkaran, Allah selipkan penolakan fi qulubil mujrimin, di dalam hati orang-orang yang penuh dosa. Hati-hati, kalau kita tidak mengerjakan kebaikan berarti kita mengerjakan kemaksiatan. Kalau kita tidak taat kepada Allah berarti tandanya kita ingkar kepada Allah. Makanya kita perbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan zikir itulah hati kita akan tenang, hati kita akan cerdas, hati kita dengan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita setiap hari memperbanyak zikir kepada Allah, ingat, hanya dengan zikir itulah hati kita, hidup kita akan menjadi tenang. Apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Kalau terburu-buru itu kelakuannya setan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Kehati-hatian itu datangnya dari Allah, namun sebaliknya terburu-buru itu datangnya dari setan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الحضرة والدين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمحسنين بالمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal wa lakal hamdu minad wa zarabu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril rahmati wa rizqina al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'ain Faya Rabbi mati ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala mabnir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zu'ara 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, latanzilu, sungguh-sungguh diturunkan, Rabbil alamin, oleh Allah Rabbul alamin, oleh Allah yang mengatur semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan dengannya, yaitu ar-ruhul amin. Ar-ruh malaikat Jibril,
ala qalbika, atas hatinya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, litakuna minal mundirin, agar ada engkau minal mundirin, dari orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lesan, dengan bahasa yang keluar dari lesan, yaitu arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Untuk apa? Untuk dijadikan petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Namun Al-Quran ini dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, oleh orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Jadi Al-Quran ini dijadikan petunjuk, dijadikan pedoman. Makanya kita umat kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak boleh lepas dari Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada siapa? Ala qalbika, kepada hatinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Litakuna minal mundirin, agar kanjeng Nabi Muhammad memberi peringatan bagi seluruh umatnya. Al-Quran ini bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang jelas, karena diturunkan di bangsa Arab. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran ini lafi, sungguh-sungguh berada di dalam suduril awwalin, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna. Awalam yakul lahum ayatan, dan apakah tidak yakullahum, ada lahum bagi mereka, ayatan, sebagai bukti, sebagai tanda kekuasaannya Allah, ayya'lamahu, bahwasanya mengetahui Al-Quran ini ulama Bani Israel, para ulamanya Bani Israel. Jadi Al-Quran ini sudah diketahui akan ada penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Para ulama-ulama Bani Israel ini sudah mengetahui. Namun kebanyakan dari mereka tidak mau beriman. Kebanyakan dari mereka mendustakan Al-Quran. Walau nazzalnahu, dan seandainya Al-Quran ini diturunkan ala ba'dil a'jamina,
Seandainya Al-Quran ini diturunkan pada sebagian orang-orang yang ajam, orang-orang yang di luar bangsa Arab, faqara'ahu, maka orang ajami ini membacakan Al-Quran alaihim kepada mereka yang bangsa Arab, maka nubihi mu'mini, wajar kalau mereka tidak kanu ada bihi kepada Al-Quran mu'minin, beriman. Jadi misalkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada bangsa Indonesia, sebagian Al-Quran diberikan oleh Allah kepada penduduk bangsa Indonesia dengan berbahasa Indonesia, kemudian nabinya juga dari Indonesia, kemudian dibacakan Al-Quran yang berbahasa Indonesia kepada orang bangsa Arab, maka wajar kalau mereka tidak beriman. Namun ini diturunkan di Arab, diturunkan di kota Arab, di kota Mekah, di kota Madinah, di bangsa Arab dengan berbahasa Arab, namun mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Kadzalik, demikianlah salaknahu, Allah menyelipkan fi qulubil mujrimin, di dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi Allah selipkan keingkaran, kedustaan terhadap Al-Quran, Allah selipkan bagi orang-orang yang berbuat dosa, diselipkan oleh Allah. Keingkaran di dalam hatinya diselipkan oleh Allah, kedustaan di dalam hatinya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang pendosa ini la yu'minuna bihi, tidak akan beriman mereka bihi terhadap Al-Quran, hatta yarawul adzab al-alim, sampai melihat mereka kepada azab yang sangat pedih. Azab ini karena keingkarannya terhadap Al-Quran. Azab ini karena keingkarannya atas kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang beriman. Tidak mau terhadap Al-Quran, azab turun yang mengatap kelakuan mereka sendiri, yang menginginkan doa mereka sendiri. Fayatiyahum baghtatan, maka akan datang kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi sebetulnya azabnya Allah itu tidak langsung semerta-merta langsung turun, tidak. Karena mereka banyak lupanya, karena mereka banyak lalainya, karena mereka banyak entengnya, seolah-olah azabnya Allah itu turun tiba-tiba. Makanya hati-hati, Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran ini sebagai peringatan, Al-Quran ini sebagai berita gembira. Makanya jadikan Al-Quran ini petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka berleha-leha, mereka enteng, mereka malas-malasan,
Setelah itu terjadi, datang dalam kehidupan mereka yang tidak mereka harapkan. Fayaqulu, maka berkata mereka, hal nahnu mundharin, apakah kami termasuk orang yang diberi penangguhan waktu, masih minta dimolorkan waktunya. Dijawab oleh Allah, afa bi'adzabina yasta'jilun, maka tidak akan datang azabnya Allah itu, sedangkan Allah itu sebetulnya tidak mau mengadab. Setelah mereka minta dimundurkan, apakah bisa dimundurkan waktunya? Ya tidak bisa. Bukankah azabnya Allah itu yasta'jilun, mereka yang menginginkan untuk dipercepat, ingin terburu-buru, ya mereka sendiri. Makanya jangan terburu-buru menyimpulkan, jangan terburu-buru, sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita disesuaikan dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kadang kita salah dalam memplanning, kadang kita salah dalam berniat. Misalkan kita berdagang ke pasar, niatnya dari rumah ke pasar untuk menjual barang dagangan. Tatkala barang dagangannya sudah laku, tentunya kita akan pulang ke rumah kita. Seorang santri yang selalu mengaji setiap hari, pada umumnya orang-orang ke pasar itu berangkat jam 6 dan duhur sudah kembali dari pasar. Itu rata-rata. Namun kita sebagai santri yang temenan, berangkat jam 6 ke pasar, itu maksimal jam 9 sudah pulang kembali. Tandanya apa? Barang dagangannya sudah laku. Jadi jangan dikasih waktu, aku ke pasar dari jam 6 sampai jam 12 baru aku pulang. Jadi dimolor waktunya. Karena kita sendiri secara tidak langsung, secara tidak sadar berkata, fayaqulu hal nahnu mundharin, apakah kami mendapat pemunduran waktu, perpanjangan waktu dari jam 6 sampai jam 12. Untuk apa diperpanjang waktunya itu kalau dagangannya tidak laku? Tujuannya apa? Tujuannya perpanjangan waktu dari jam 6 sampai jam 12. Apa tujuannya? Ingin berdagang dan cepat pulang. Laku, cepat pulang ke rumahnya. Laku, dagangannya tetap cepat tutup warungnya. Buat apa? Buka jam 9, tutup jam 10 malam. Minta perpanjangan waktu, namun dagangannya nggak laku. Siapa yang menginginkan itu? Kita sendiri. Setelah tidak laku, azab namanya turunnya. Makanya jangan terburu-buru. Santri itu bukan hanya pakai akal, santri itu harus pakai hati. Biarkan orang lain jam 6
pergi ke pasar pulang setelah zuhur. Kita sebagai santri banyak yang harus dikerjakan, bukan hanya nunggu dagangan saja. Banyak kita yang harus kita kerjakan, berhikmat, mengabdi, banyak. Tentunya satu itu kalau bisa jam 8, jam 9 sudah pulang, mengabdi lagi, berhikmat lagi. Itu yang seharusnya dilakukan. Itulah petunjuk Al-Quran. Mau buka sepanjang hari atau mau buka sepanjang dagangannya masih ada. Kalau dagangannya sudah tidak ada, ya cepat tutup. Kalau tidak, kelihatan kelemahannya, bahwa dia bukan santri temenan. Makanya sebelum zuhur sudah datang. Makanya di planning betul-betul. Itu pakai akal planningnya, berstrategi pakai akal, pakai kecerdasan otaknya. Namun jangan lupa senjata kita adalah doa. Doa itu ada di dalam hati kita. Makanya hati yang dikedepankan bagi kita umat Islam, bagi kita yang beriman, hati yang dikedepankan, keyakinan yang dikedepankan. Bukan Fayati akum baghdatahuhum la yasmurun. Kenapa kok seolah-olah azab itu datang tiba-tiba dalam kehidupan kita? Ternyata kita itu lalai, nyantai, mau mengisi waktu sepanjang hari, rugi. Waktu itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketimbang duduk gak ada gunanya, pegang HP, scroll duduk, lupa sama Tuhannya, lalai dia. Mending baca Al-Quran, mending ngaji 20 menit 1 juz. Kalau 60 menit 4 juz, 3 juz. Ketimbang duduk-duduk. Itu bedanya santri, itu bedanya orang yang beriman, mengisi waktu luangnya itu dengan hal yang mendatangkan rahmat barokah dalam kehidupannya. Jadi jangan enteng, jangan minta ulur waktu. Kalau sudah ditetapkan jam 9 pulang, sebelum zuhur pulang, gak usah diminta lagi. Kalian itu ada batasnya, umur ada ajalnya, kesehatan, kekuatan tubuhmu itu juga ada batasnya. Gak boleh terlalu diforsir. Jam 12 sebelum zuhur pulang, akan fit badannya, akan sehat badannya, akan cerdas otaknya. Warungnya jam 5 tutup, ngapain sampai jam 10? Kok minta diolor waktunya untuk apa? Malah tambah enteng pada ibadahnya. Ini diolor waktunya, tak turun, nggak laku-laku. Jam 3 habis tutup, jam 3. Jam 12 habis tutup, Apa yang mau ditunggu? Kasihan orang yang datang jam sekian, Ya diolor, minta sendiri waktunya diolor, ya diolor sama Allah.
Setelah tidak sadar, datang azab, datang penyakit, datang kesibukan, datang. Yang rugi dirinya sendiri, yang minta diolor waktunya. Itu apa diolor waktunya? Minta segera dan selesai dan laku dan tutup. Banyak perbuatan ibadah yang lain yang lebih bermanfaat, ngaji. Ketimbang duduk-duduk gak ada gunanya, mending ngaji. Apa bedanya sama santri sama umum itu? Kalau sama saja kayak gitu, eman, waktunya terbuang sia-sia. Ketimbang ngopi di luar, memperpanjang waktu di luar, mending sebelum duhur sudah sampai. Bisa ada, bisa ngimami, bisa istirahat lebih panjang. Buat apa diolor-olor waktunya itu? Gak usah diolor-olor, malah akan mudarat dalam kehidupannya. Kesehatannya juga nanti akan menurun, karena kita ini ada batasnya, kemampuan kita ini ada batasnya. Makanya waktu muda itu harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja itu harus pakai akal, harus pakai kecerdasan, harus pakai planning, harus pakai strategi. Namun kita sebagai orang yang beriman juga harus pakai hati. Hati kita harus ikhlas, akal kita harus cerdas. Kalau itu kita lakukan, apa yang kita cita-citakan cepat tercapai. Kalau tidak, tambah jauh nanti, banyak kecewanya nanti, dan akan mengurangi kualitas diri kita di hadapan Allah. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Al-Quran ini dijadikan petunjuk yang menyampaikan para ulama, para kiai yang paham Al-Quran. Setelah disampaikan Al-Quran itu, yang dipahami, setelah paham yang dikerjakan. Kalau kita lalai, kalau kita enteng, hal-hal yang tidak kita inginkan datang dalam kehidupan kita, baru kita sadar. La yu'minuna bihi hatta yara'ul adzabal alim. Sampai melihat sendiri. Tidak beriman, tidak akan beriman mereka terhadap Al-Quran, tidak yakin mereka terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Hatta yaraul adab. Ngapain kita nunggu adab itu? Ngapain? Berarti kita kan tidak beriman. Nunggu sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya baru kita beriman. Oh iya, yang betul ya. Nunggu kita bangkrut dulu baru kita tersadarkan. Oh iya ya, betul ya. Nunggu kita sakit dulu baru kita tersadar. Oh iya ya, betul ya. Nunggu tua dulu baru kita tersadar. Iya ya, betul ya. Lambat. Kalau sudah tua itu biasanya kuat ngangkat 100 kilo, bisanya cuma 10 kilo, lambat. Mumpung masih muda, ngajinya satu hari kalau bisa hatam. Kalau sudah tua mau menghatamkan satu hari, lambat. Apalagi salah dalam membacanya, waduh, repot nanti. Makanya jangan terburu-buru, jangan mengedepankan akal,
jangan mengedepankan hawa nafsunya, akal-akalannya, namun kedepankan hatinya, keyakinannya, imannya dalam kehidupan kita, agar kita selalu dan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Kita berdoa tiap hari, tiap malam dalam sholat kita minta petunjuk kepada Allah 17 kali. Namun setelah kita diberi petunjuk oleh Allah, kita dustai. Kenapa? Kita termasuk al-mujrimin, kita termasuk orang-orang yang berdosa. Salaknahu fi qulubil mujrimin. Allah menyelipkan kedustaan, Allah menyelipkan keingkaran, Allah selipkan penolakan fi qulubil mujrimin, di dalam hati orang-orang yang penuh dosa. Hati-hati, kalau kita tidak mengerjakan kebaikan berarti kita mengerjakan kemaksiatan. Kalau kita tidak taat kepada Allah berarti tandanya kita ingkar kepada Allah. Makanya kita perbanyak zikir kepada Allah, karena dengan zikir itulah hati kita akan tenang, hati kita akan cerdas, hati kita dengan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita setiap hari memperbanyak zikir kepada Allah, ingat, hanya dengan zikir itulah hati kita, hidup kita akan menjadi tenang. Apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Kalau terburu-buru itu kelakuannya setan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Kehati-hatian itu datangnya dari Allah, namun sebaliknya terburu-buru itu datangnya dari setan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Fakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.